Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di Batam, tepatnya di Rumah Hitam, ya, rumahnya Bang Tarmizi, rumah kreasi. Ya, ini kreasi tentang busana Melayu dari atas sampai bawah. Kita akan tanya beliau seorang sastrawan dan pengrajin yang luar biasa. Karya-karyanya sampai ke Singapura, Malaysia. Assalamualaikum, Bang Tarmizi. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Bang, saya ingin tahu nih, ini sejak kapan Bang Tarmizi melakukan mengulik tentang tata busana Melayu ini dari atas sampai ke bawah, terutama tentang tanjak? Ya, Bang, terima kasih ya. Dari Jakarta jauh-jauh datang ke bengkel tanjak Rumah Hitam, komunitas seni Rumah Hitam. Saya ini sebenarnya bukan pengrajin lah. Mas senang saja, ini hobi. Hobi. Saya sedang pakai tanjak kemana-mana. Biasa dari dulu sebelum saya buat bengkel tanjak ini, pakai orang minta. Kawan minta tak mungkin ditolak. Lama-lama saya pikir, kenapa tidak saya buat bengkel gitu, bengkel tanjak. Ya, jadilah saya buat 2017 mulai awal saya mulai sebut ada bengkel tanjak Rumah Hitam. Salah satu aktivitas selain aktivitas kesenian lainnya, salah satu aktivitas produktif yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Alhamdulillah dapat sambutan. Dan sampai hari ini dari 2017 sampai hari ini kita sudah memproduksi, ya saya kira tidak kurang dari 50.000 buah tanjak keluar. Masya Allah. Ya. Bang, itu belajar secara ada pendidikannya atau otodidak atau memang turun temurun? Nah, untuk proses saya mengenal tanjak ini memang secara alamiah sekali, karena memang biasa kita di Melayu ini kan kalau ada majelis-majelis apa selalu pakai tanjak. Lepas itu juga saya senang memang kalau pergi baca puisi kemana, pergi diundang kemana, saya selalu bawa tanjak di kepala saya, pakai tanjak, baik di perjalanan, di forum ngopi-ngopi di majelis itu, kemudian juga baca puisi di panggung. Saya senang selalu pakai tanjak. Ya. Arti sebuah tanjak untuk orang Melayu sendiri apa? Tanjak ini banyak makna, mengandung filosofi. Setiap tanjak itu memiliki filosofinya masing-masing. Kalau berangkat daripada tanjak-tanjak warisan seperti yang digeluti kerabat-kerabat saya dari Ahlul Tanjak Nusantara, terutama yang ada di Batam, itu memang mereka berguru secara berjenjang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kira gitulah. Ada tingkat 1, tingkat 2, sampai dia nanti menyelesaikan sampai taraf 7. Jadi itu mengenali dan belajar menyolek tanjak warisan. Tanjak warisan itu yang sudah ada sejak, kita pun tak dapat angka pasti sejak tahun berapa adanya, tapi itu sudah ratus tahun lalu dan hari ini masih terpakai. Dan saya tidak berada pada wilayah itu, saya berada pada wilayah kreatif. Membangun, berangkat dari produk-produk tanjak warisan yang saya kenali itu, saya buat produk tanjak hari ini yang boleh dipakai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, kalau tanjak-tanjak warisan itu terpakainya pada majelis-majelis tertentu, dan ada ketentuan juga. Ada tanjak A contohnya biasa dipakai oleh ini, tanjak B dipakai oleh orang ini, tanjak C dipakai kira-kira gitu, macam itulah. Dan saya tidak masuk wilayah itu. Saya membuat tanjak ini menjadi sesuatu yang terpakai bila masa, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, jadi tidak pada wilayah pembatasan seperti itu lagi. Karena bagi saya kebudayaannya harus ke depan juga. Kita mengenal masa lalu untuk meraih masa depan kan. Jadi itu yang coba kita buat. Makanya tidak hanya tanjak, banyak yang kita buat dari akar budaya. Salah satunya jaket songket, dari bahan songket. Kenapa saya bangga pakai songket dari bahan Eropa? Bahan leluhur saya ada. Nah, jadi itu semangatnya. Sedang tanjak sendiri, masing-masing tanjak ada namanya. Ada namanya, banyak nama tanjak itu saya tidak hafal semua. Nanti kita lihat tanjak-tanjak yang ada di sini. Nanti kita lihat. Terus aturan memakai tanjak ini orang kan kadang selalu keliru. Sekarang tanjak ini makin viral. Betul, luar biasa makin viral. Banyak orang nak pakai tanjak, dan banyak pula yang takut pakai tanjak, takut salah.
Itu tadi takut salah, ini takut salah pakai nanti dimarah orang Melayu. Saya tak mau yang macam itu. Pakailah tanjak tuh, asal jangan buka baju, jangan pakai celana pendek. Ya, jadi pakailah tanjak itu, tanjak apa saja pakailah. Bagi saya begitu, karena tanjak itu harus dipakai gitu. Karena tanjak itu pakaian. Gitu. Nah, apa tadi jenis-jenis tanjak itu sangat banyak nama-namanya. Saya sampai tidak hafal semua. Kalau tanjak-tanjak warisan itu namanya banyak sekali. Ada dari ibu tanjak disebut takur tukang besi. Takur tukang besi. Ada kemudian tingkatan berikutnya menjadi nakoda terong. Nakoda terong. Nah, setelah itu nanti naik lagi jadi nakoda terong jadi mahkota alam. Mahkota alam. Nah, terus lagi semangat Bugis. Ada Bugis tak balik, ada tebing runtuh, ada elang menyongsong angin, macam-macam. Ada pial ayam, ada balong raja, macam puluhan ratus bahkan nama-nama tanjak itu dengan bentuk sendiri-sendiri gitu. Iya. Bang, saya mau nanya ini, Bang. Nah, ini kan ada ikatnya nih, simpulnya lah gitu loh. Nah, itu pakainya itu di sini, begini, ini di belakang. Atau dia di samping? Samping, di atas telinga kanan. Jadi simpulnya di atas telinga kanan. Maka saya pakai ini simpul di atas telinga kanan. Ini bisa dikencangkan, mengikut kepala. Nah, ini di sebelah kanan. Ya, begitu. Nah. Kalau di belakang arti beda lagi. Artinya makna dia perang. Ya. Oh, jadi sering kita lihat kalau film-film bernuansa Melayu, dulu, itu kalau perang biasanya begini, belakang. Nah, dan kemiripan dengan Bugis juga ada, Bang. Ada. Iya. Karena Bugis dengan Melayu itu sangat bersebati. Iya. Karena dulu saya kalau nggak salah baca punyanya Pak Rida tuh Bulang Cahaya. Nah, di situ ada perjanjian. Iya, perjanjian Melayu Bugis. Nah, terus di situ saya baca juga ada tanjak dijatuhkan, diinjak, orang Melayu tersinggung. Itu gimana? Iya, karena tanjak ini bagi masyarakat Melayu, tanjak ini kan kehormatan, marwah, tanda jati diri. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan dilempar, dijatuhkan, letak apa tidak. Karena ini kehormatan. Ini cara Melayu memuliakan kepala. Nah, katanya Bang Tarmizi juga melibatkan masyarakat sekitar untuk membuat tanjak ini. Itu seperti apa, Bang? Gimana? Itu konsep dia home industry. Karena kita perlu produksi yang banyak, karena permintaan cukup besar. Bengkel tanjak Rumah Hitam boleh memproduksi rata-rata 1.500 hingga 2.000 buah setiap bulan. Jadi untuk memenuhi pasar produksi tadi, dengan tetap quality yang terjaga, saya melibatkan ibu-ibu sekitar kawasan terdekat dengan bengkel tanjak ini. Jadi kita ingin berfaedah kepada masyarakat, kepada lingkungan. Jadi saya panggil ibu-ibu yang saya tanya yang punya mesin jahit ada, saya panggil ke sini, saya beri training. Saya beri training buat training gratis buat bakal tanjak. Bakal tanjak itu langkah-langkahnya seperti apa saya ajarkan sampai mereka bisa dan mereka ambil bahan bawa pulang. Terus selesai jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini kerjaan ibu-ibu sekitar sini. Jadinya seperti inilah bakal tanjak yang seterusnya nanti akan saya jadikan tanjak. Nah, menjadikan tanjak itu memang kerjaan saya. Itu saya melipat satu hari saya boleh buat 100 buah. Melipat itu bisa 100 buah satu hari. Berbagai jenis. Saya lebih kepada tanjak-tanjak kreasi yang berakar undi daripada tanjak-tanjak masa lalu, tanjak-tanjak warisan itu. Sehingga dia terpakai seperti yang saya pakai ini tanjak kreasi. Kalau seperti ini saya duduk kedai kopi masih seronok, tapi kalau sudah saya pakai seperti ini duduk kedai kopi orang mungkin longok. Kok dari mana gitu orang? Nah, padahal ini tanjak kreasi baru juga. Ini kreasi baru juga. Ini baru saya karang. Baru saya cipta, baru dalam sepekan terakhir jadinya. Bang Tarmizi banyak menciptakan tanjak kreasi baru. Itu respon budayawan senior gimana? Sebagian ya boleh katakan tidak ada, karena memang kalau kawan-kawan budayawan, orang-orang kesenian dia paham bahwasanya kebudayaan itu pekerjaan dinamis. Yang paling sorok, yang paling kita hadapi itu ketika berhadapan dengan
saudara mara kita, yang orang Melayu juga, yang dia tahunya tanjak itu tak boleh berubah. Kalau saya katakan tanjak ini mesti berubah juga. Yang asli itu tetap dipelihara, yang kini dan ke depan kita harus pikirkan. Itulah kerja kebudayaan, saya bilang. Kebudayaan kerjaan dinamis, bukan statis. Dan kalau orang-orang kebudayaan sangat paham, orang-orang yang memiliki literasi, literatur kebudayaan, memiliki pemahaman kebudayaan, tak ada kisah, tak ada masalah. Yang bermasalah kita berhadapan dengan masyarakat tradisi yang masih perlu diberikan pemahaman. Dan ini proses panjang, dan saya harus berhadapan dengan seperti itu konsekuensi. Konsekuensi menjadi seorang kreator ya, saya kira itu. Saudaraku, Bang Tarmizi juga membuat tanjak tidak hanya untuk di Indonesia atau di Batam saja, tapi diekspor ke luar negeri. Dan Malaysia. Mana Bang? Singapura dan Malaysia. Brunei? Brunei ada juga, tapi kalau itu banyak beli di Malaysia, ada yang kita buat yang dijual di Malaysia. Jadi Brunei beli di Malaysia, Malaysia beli ke. Jadi produk itu dari laporan dari cabang kita di Malaysia mengatakan di tempoh hari orang Brunei beli 10. Yang buat saya. Biasanya ini Bang, pesanan atau memang rutin mengirimkan ke sana? Ada cabang di sana? Ada cabang di sana. Di Kuala Lumpur itu ada 2 cabang kita. Dengan konsinasi ya, sistem konsinasi. Baik konsinasi paten apa merek, merek dagang, dan konsinasi penghasilan gitu. Jadi merek kita di Malaysia itu Teruna Rumah Hitam. Kemudian ada juga bengkel tanjak Rumah Hitam Kuala Lumpur. Jadi lambang itu lambang bengkel tanjak Rumah Hitam. Kalau sini kan bengkel tanjak Rumah Hitam Batam di bawahnya. Kalau di Kuala Lumpur tuh bengkel tanjak Rumah Hitam Kuala Lumpur. Tapi yang memproduksi kita. Jadi kita bisa kirim sampai 800 setiap bulan. Sekarang bagaimana Bang Tarmizi mengatur waktu? Katanya juga penyair juga Bang, penulis buku juga. Terus saya lihat ada bukunya nih. Ini yang terakhir terbit terbaru 2 tahun lalu. Ngatur waktunya gimana Bang? Ya karena bagi saya menulis ini kan sebelum saya buat tanjak saya sudah menulis dulu. Jadi tanjak ini kan terakhir. Kalau saya mau menulis itu dari mulai 89. Jadi menulis naskah drama, menulis cerpen, menulis puisi itu dari tahun 89. Jadi saya menulis, saya tetap membaca saja puisi juga kan? Saya tetap kalau ini membaca perkembangan jadi bahan-bahan ide-ide gagasan menjadi bahan-bahan dasar karya-karya puisi saya. Saya juga ketika saya pergi kemana-mana juga itu menjadi bahagian dari proses perjalanan itu juga jadi puisi gitu. Ini kumpulan sajak Bang Tarmizi, kumpulan sajak Rumah Hitam, Rumah Kita. Ada lagi kumpulan cerpen, cerpenis juga. Kapan-kapan nanti kita bacakan cerpen Bang Tarmizi di Jogja, di Semarang, kita ini. Syukur-syukur bisa di Batam sama Pekanbaru kita baca. Judulnya Maliki dan Proposal kepada Tuhan. Ini gimana Bang, ke proposal kepada Tuhan ini? Pada prinsipnya kan manusia itu kan berdoa, meminta. Dan ini yang meminta ini bukan manusia tapi iblis. Iblis yang mengajukan proposal kepada Tuhan gitu. Dalam cerita itu, dalam imajinasi saya. Dengan realita hari ini. Berangkat dari realita hari ini, di mana ketakutan iblis kelak dia tidak akan dapat tempat. Karena neraka lebih diisi oleh manusia, sehingga dia mengajukan proposal agar surga direlokasi sebagian karena menurut iblis surga itu tidak akan banyak penghuninya, banyak kamar-kamar kosong, sayang kan, kata iblis. Kita ajukan proposal kepada Tuhan karena ini manusia ini kan penuh nih di neraka nih, kita tak dapat tempat, kata iblis. Jadi kita kemana? Jadi iblis mengajukan proposal kepada Tuhan. Siapa yang mau ngantar? Asik. Karena kan realitas saya lihat nih bakal. Kalau melihat kehidupan hari ini kan banyak sekali manusia tidak manusia, Bang. Iya. Banyak manusia yang tidak manusia. Saya komplain. Saya tulis cerpen. Kalau manusia itu kan dia tidak mau merugikan orang, Bang. Tak mau menyakiti orang. Kalau dia paham dengan kodrat dia sebagai manusia, kan dia tahu. Dia diutus ke muka bumi itu kan untuk menjadi khalifah, penyelamat, bukan merusak. Yang hari ini kan apa? Siapa yang tidak merusak?
Kita bagian dari yang merusak itu atau bagian yang ingin menjaga untuk tidak merusak? Maka itu rumah hitam itu. Rumah hitam itu dunia. Rumah hitam itu dunia, tempat semua orang tinggal, dan saya membacanya saya tinggal di rumah hitam, rumah yang tidak benar. Saya harus nyalakan pelita. Saya tidak mau ikut dalam kegelapan rumah hitam itu, tapi saya tahu saya tinggal di mana gitu. Iya, makanya saya kemarin pikir ini kok namanya rumah hitam, ada apa di balik? Ya, jadi filosofi rumah hitam itu dunia. Saya tinggal di rumah yang tidak benar. Karena dari literatur-literatur, bacaan-bacaan yang pernah kita dapatkan, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang sempat kita yang sampai kepada kita tuh, dunia ini diciptakan orang Adam salah dilempar ke muka bumi kan? Iya. Jadi artinya bumi ini tempat yang betul apa tidak? Nah, jadi saya katakan rumah hitam. Nah, Adam saja satu kesalahan dilempar ke bumi. Kita manusia berjuta, berpuluh juta kesalahan, kita tidak masuk surga. Bagaimana? Adam satu kesalahan saja cuma. Kita berapa banyak kesalahan kita? Kita masuk surga. Tapi kan Allah maha rahman kan. Jadi kemarahan dan kasih sayang itu jauh lebih besar kasih sayang. Kita tinggal meminta kasih sayang itu. Jadi apa cerminan dari kehidupan kita di sekitar kita, Bang ya? Iya. Oke. Iya. Saudaraku, kita akan melihat koleksi Bang Tarmizi seperti apa. Ayo kita lihat. Ya. Ini saya bagi nama Wira Satria. Ya. Di bawahnya ada Wira Muda. Itu Wira Muda ada di dalam. Ini Wira Satria. Kemudian ini yang Ombak Sembulang. Ombak Sembulang. Ya. Ini belum saya bagi nama malahan nih. Saya masih mencari nama yang tepat. Ini kreasi baru juga ya? Iya. Oh, iya. Kalau yang ada bugisnya yang mana, Bang? Yang ada itu tapi yang warisan punya. Tanjak warisan. Ini. Oh, ini. Ini semangat Ugi, semangat Bugis. Dua disebut semangat Ugi atau semangat Bugis gitu. Semangat Ugi. Ya. Kalau yang ini samping-sampingnya? Yang ini nih, ini Wira Muda. Ini saya bagi nama Wira Muda yang dua nih. Ini Wira Satria, lebih dia lebih condong. Kalau yang bawah ada ini ya sama. Ya, ini banyak biasa. Ini tanjak kreasi yang semuanya belum semuanya saya bagi nama. Terus selain tanjak juga membuat jaket juga. Jaket bomber. Jaket bomber bahan songket. Ini bomber bahan songket. Jadi kenapa saya pakai jaket? Kenapa kita mesti pakai jaket mana-mana? Kita punya warisan budaya songket yang bagus, baik secara corak maupun secara makna. Kita buat jaket biar dia menjadi terpakai kapan dan di mana saja oleh siapa saja gitu. Ada baju yang simpel juga katanya, Bang. Baju juga kita buat seperti ini. Baju kemeja tapi berangkat dari warisan juga. Ini cekak musang. Model lehernya. Tapi dia buah hilang. Setelah 5 butang langsung buah hilang. Iya. Jadi ada kancing semua ya? Iya. Ini 5 butang ini tetap kita jaga, kita pelihara 5 waktu sehari semalam. Ya, 5 rukun Islam. Iya. Ini sandal-sandal. Capal juga kita buat. Capal produk bengkel Tanjak Rumah Hitam. Bukan dari Jogja ya? Bukan. Ini bengkel merek kita. Oh, ada mereknya. Ya. Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Batam. Ya. Iya. Jadi kita buat untuk semua size dari mulai anak-anak sampai dewasa. Tergantung permintaan. Terus melihat situasi pandemi juga buat ini ya? Iya, tiap hari ketika pandemi kita buat masker ya, masker dari songket dengan berlapis bahan halus lembut di dalam gitu. Songkok itu
peci. Kalau orang kopiah. Kopiah. Kopiah kita buat dengan dua model tinggi dan rendah. Tapi kesannya kayak Bugis ya? Iya, kesannya seperti Bugis, tapi ini bahannya bahan songket. Bahan songket? Iya, songket manual. Songket tenun asli. Tidak songket pabrikan ini. Bahannya. Kita cari kemasan yang kita pesan kemasan seperti ini. Oh, ada ini juga kemasannya ya? Gitu. Nah, ini kan tanja. Packagingnya juga ini. Ini isinya tanja. Tanja ini bisa dipakai. Jadi kalau orang mau bawa, kita sudah buat tempat seperti ini. Jadi lebih ini dia. Kalau mau kasih hadiah apa gitu. Jadi nggak hanya lepasan gitu aja ya? Ya. Ada tempatnya. Nah, inilah, ini jenisnya. Ini kain sabin sama dengan ini. Ini dipakai dengan baju Melayu. Oh, udah jadi ya? Udah jadi langsung. Langsung pakai. Jadi tinggal pakai. Jadi gitu. Ini sesuai dengan ukuran pinggang lah. Ini bukan pinggang saya. Jadi rata-rata orangnya besar. Jadi ini kita juga minta pesanan ya? Iya, pesanan. Dan minta size pinggangnya. Ada yang kita siapkan size 34, 36, 37. Ada kita siapkan ketika orang size pinggangnya 37, ada yang kita siapkan standby gitu. Macam ini kan size 38. Iya. Nah, dengan tanjaknya juga nanti. Kalau ini tanjaknya ini. Kan? Nah, ini tempahan. Kalau sehari yang dikerjakan ibu-ibu sekitar berapa ini, Bang? Kadang satu ibu-ibu tuh bisa buat 10. Ada yang lebih sampai 15. Nah, bergantar sini saya tinggal melipat gitu. Kadang ada juga dia yang hari ini dia tidak buat, dia tidak ambil bahan. Kita kan tidak. Kadang dia ada kesibukan apa, dia tidak jemput. Nah, jadi bisa ada yang seperti itu juga. Bang Tarmizi sendiri melipat sehari bisa berapa? Bisa 100 lebih. 100 lebih. Iya. Nah, ini manual semua kan melipat menjadikannya itu. 100 lebih dengan berbagai bentuk, berbagai jenis gitu. Kalau sehari yang dikerjakan ibu-ibu sekitar berapa ini, Bang? Kadang satu ibu-ibu tuh bisa buat 10. Ada yang lebih sampai 15. Nah, bergantar sini saya tinggal melipat gitu. Kadang ada juga dia yang hari ini dia tidak buat, dia tidak ambil bahan. Kita kan tidak. Kadang dia ada kesibukan apa, dia tidak jemput. Nah, jadi bisa ada yang seperti itu juga. Bang Tarmizi sendiri melipat sehari bisa berapa? Bisa 100 lebih. 100 lebih. Iya. Nah, ini manual semua kan melipat menjadikannya itu. 100 lebih dengan berbagai bentuk, berbagai jenis gitu. Saudaraku, saya diberi kenang-kenangan oleh Bang Tarmizi tanjak. Ya. Ini tanjak ini diilhami oleh tanjak Dendam Tak Sudah. Nah, tapi ini sudah menjadi tanjak kreasi baru. Diilhami oleh tanjak Dendam Tak Sudah, tanjak warisan. Iya. Iya. Tempatnya gitu lah, orang dari belakang ada gitu. Nah, kalau dia rebah ke belakang dia kan buruk apa kayak? Buruk. Jadi kelihatan cenongnya kalau orang Jawa jadi agak turun. Rata dia. Gitu. Dan ini harus di samping. Nah, bisa dilihat, Pak. Coba Bang naikkan ke atas, buruk dia tuh. Bang naikkan ke atas seperti tadi. Buruk kan? Iya. Jadi dia rata makanya, lurus, datar. Rata. Iya. Kalau dia kurang sempit tinggal tarik, ini ada setelannya. Iya. Ini yang udah lama saya impikan, akhirnya tercapai di rumah Bang Tarmizi. Iya. Makasih, Bang Tarmizi. Sama-sama. Ketemu. Iya. Baiklah, saudaraku, kita sudah melihat apa saja yang ada di bengkel tanjak rumah hitam Bang Tarmizi. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan menjadi inspirasi kita semua untuk saudara-saudaraku, dan juga inspirasi untuk berwisata ke Kota Batam, terutama di bengkel tanjak rumah hitam. Terima kasih Iwan Gardiawan, Bang Tarmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.